Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Atrima, NIM 2023023055. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter. Dosen Ibu Dr. Nenden Munawarah MPD dari PT Asal Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, PT Mitra Universitas Garut. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Pengembangan ruang kelas yang berkarakter sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu ruang kelas yang aktif dan kreatif, serta berpotensi untuk menjadikan peserta didik agar menjadi orang yang berkarakter yang baik. Dalam hal ini, guru dan peserta didik pun mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Guru dan peserta didik harus memiliki kerjasama yang baik agar pengembangan ruang kelas berkarakter tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Selanjutnya, dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, membangun disiplin kelas berbasis karakter. Nah, dalam membangun disiplin kelas berbasis karakter, dibutuhkan kerjasama antara guru dan peserta didik. Jadi, mereka harus saling melengkapi satu sama lain. Guru dapat membantu atau berperan dalam membangun sebuah disiplin kelas berbasis karakter. Guru bisa memberikan sanksi atau peringatan kepada peserta didik yang melanggar aturan. Ada beberapa contoh disiplin dalam kelas berbasis karakter antara lain yaitu yang pertama, berdoa dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum pelajaran ini merupakan sesuatu yang sangat penting agar mendapatkan kelancaran dalam proses pembelajaran. Begitu juga dalam sesudah pelajaran harus berdoa untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, larangan menyontek. Misalkan dalam ujian, ulangan, jadi guru tuh harus benar-benar memperhatikan peserta didik agar tidak terjadi saling menyontek, saling bertukar jawaban, saling bertanya-tanya. Jadi peserta didik harus menjawab sesuai dengan jawaban masing-masing. Yang keempat, membiasakan hadir tepat waktu. Misalkan sudah jam pelajaran dimulai, sudah waktunya untuk masuk kelas, peserta didik ini harus berada di dalam kelas semua sebelum guru memasuki kelas. Untuk membentuk sebuah karakter yang baik, seperti harus disiplin. Yang kelima, membiasakan mematuhi aturan. Bahkan dalam suatu kelas sudah diterapkan aturan oleh guru, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak ribut di dalam kelas, tidak makan-makan di kelas. Maka dari setiap aturan yang diterapkan oleh guru, maka peserta didik ini harus mentaati atau mematuhi aturan. Yang keenam, mengambilkan keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat. Yang ketujuh, membantu siswa belajar dari kesalahan. Artinya, setiap orang pasti pernah berbuat yang namanya kesalahan. Nah, di sini kita berbicara tentang peserta didik, di mana peserta didik dalam melakukan kesalahan, tugas guru untuk membimbing peserta didik untuk belajar dari kesalahan tersebut, membimbingnya dengan cara pelan-pelan dan mengajarkannya bahwa segala perbuatan yang ia lakukan itu salah, akan menjadi suatu pelajaran dan tidak akan diulangi di masa mendatang. Mungkin begitu. Kemudian, interaksi kelas berbasis karakter. Dalam bekerja, guru cenderung mengelompokkan siswa dalam interaksi yang berbeda. Mereka mengelompokkan sebagai golongan yang berkemampuan tinggi,
yang mereka anggap sebagai siswa yang cerdas, patuh, tertib, rajin, dan sebagainya. Interaksi kedua adalah golongan siswa yang berkemampuan rendah. Mereka adalah siswa yang mempunyai nilai rendah, bandel, pemberontak, malas, dan sebagainya. Adapun beberapa contoh interaksi anak berkemampuan tinggi dan anak berkemampuan rendah bisa dilihat di bawah ini. Ada siswa yang berkemampuan tinggi, dia lebih cenderung murah senyum, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan rendah cenderung berbicara lebih keras. Nah, yang kedua, lebih banyak ngobrol. Sebaliknya, siswa yang berkemampuan rendah itu ngobrol seperlunya saja. Yang ketiga, siswa yang berkemampuan tinggi akrab. Dia mudah berbicara dengan guru, begitu. Sedangkan siswa yang berkemampuan rendah ini jarang senyum. Yang keempat, berbicara dengan intelektual. Sedangkan siswa yang berkemampuan rendah ini berbicara lambat. Untuk menciptakan interaksi antara siswa dan guru dalam melakukan proses komunikasi yang harmonis sehingga tercapai suatu hasil yang diinginkan, maka dapat dilakukan dengan kontak harus atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa, di mana guru dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan siswa, dan sebaliknya siswa mengajukan persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Adapun interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, interaksi satu arah, di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Misalkan dalam proses pembelajaran, guru menjelaskan terkait materi yang disampaikan, kemudian siswa menerima serta memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Dalam artian siswa menyimak pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua, interaksi dua arah antara siswa dan guru, di mana guru memperoleh balikan dari siswa. Nah, setelah guru menjelaskan terkait materi pembelajaran tadi, kemudian guru bertanya kepada siswa. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Kepedulian dan kerjasama kelas berbasis karakter. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya, dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri, melakukan segala aktivitas untuk memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Jadi, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah meminta bantuan dari orang lain, begitu maksudnya. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses suatu kegiatan adalah sukses dalam bekerja sama. Nah, dalam suatu sekolah pasti ada yang dinamakan kerjasama, baik itu kerjasama satu sekolah maupun ruang lingkup di dalam kelas. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam berjalannya interaksi antara peserta didik maupun guru. Jika semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, maka akan tumbuh benih kepedulian di antara mereka satu sama lain. Di samping itu, kepedulian akan membentuk sebuah karakter peserta didik yang lebih bersimpati dan tanggap dengan lingkungan sekitar. Adapun contoh kerjasama dan kepedulian antara lain, yang pertama yaitu mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, misalkan guru memberikan tugas kepada peserta didik, tugas kelompok misalnya. Yang namanya tugas kelompok itu kan dikerjakannya pasti secara bersama-sama begitu. Jangan misalkan ada dalam suatu kelompok ini ada anak yang ibaratnya tuh berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Jadi si anak berkemampuan tinggi ini merasa dirinya lebih pintar, lebih bisa. Jadi dia ingin mengerjakan tugas kelompok tadi secara sendiri itu. Teman-teman yang lain tuh tidak perlu mungkin. Nah, jadi jangan begitu. Mengerjakan tugas ini kan secara bersama-sama, artinya bertukar pendapat, bertukar pikiran sesama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua,
menjenguk teman yang sakit. Jadi, misalkan ada teman yang sakit dalam suatu kelas, maka teman-teman yang lain ini berinisiatif untuk menjenguk teman yang sakit, membawakan makanan ataupun buah kepada teman yang sakit. Nah, dan juga memberikan semangat kepada yang sakit tadi agar dia bisa cepat sembuh kembali. Nah, yang ketiga, saling membantu jika teman sedang kesusahan. Misalkan si A dan si B berangkat ke sekolah dalam waktu yang sama secara bersamaan. Kemudian si A tadi itu tali rantai sepedanya putus misalkan. Nah, kemudian si B ini membantu si A bagaimana caranya agar mereka bisa sampai ke sekolah secara bersama-sama. Artinya si B tidak akan meninggalkan si A walaupun dia dalam keadaan susah, begitu. Susahan. Yang keempat, tidak saling menjelek-jelekan teman. Yang kelima, selalu menghargai pendapat. Nah, kita ketahui bahwa setiap orang pasti berbeda pendapat. Jadi, sebagai makhluk sosial, kita harus belajar menerima dan menghargai pendapat yang berbeda satu sama lain.